Beresin belanjaan dari pasar, alhamdulillah. Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ceritanya video ini tuh lanjutan dari video saya ke pasar kemarin Bun. Karena durasinya yang terlalu panjang, kalau disatukan lumayan repot juga ngeditnya, jadi saya buat 2 part gitu ya Bun. Nah barang pertama yang saya ringkesin itu adalah telur. Oh ya by the way, bunda-bunda tahu nggak sih ringkesin itu apa? Kalau bahasa saya ringkesin, nah kalau bahasa bunda-bunda ya sama seperti dengan diberesin gitu. Selain telur, saya juga mau cuci ikan patin. Nah ini adalah ikan patin yang saya beli tadi, itu beratnya 1 kilo lebih gitu Bun, dan ikan patinnya itu masih segar ya karena tadi itu baru ditangkap di dalam kolam. By the way, ini jenis ikan patin kerambah ya Bun, bukan jenis ikan patin yang hidup liar di sungai, karena harga kalau ikan patin hidup liar di sungai itu harganya bisa mencapai 150.000 per kilo Bunda, tapi saya beli yang murah aja 30.000 per kilo karena itu termasuk jenis ikan patin piaraan gitu. Setelah saya keluarin semua belanjaan saya satu persatu dari sangke asoynya, sangke asoy, Bunda tahu nggak sih sangke asoy? Sangke asoy itu sangke kresek atau plastik belanjaan gitulah bahasa kotanya kali Bun. Oke, next lanjut lagi. Tadi saya juga beli cabai rawit dan ini mau saya masukkan ke dalam toples. Terus tempe yang saya beli tadi juga udah saya masukkan ke dalam toples dan nantinya mau saya simpan ke dalam kulkas. Selain per cabai-cabean, saya juga beli kentang. Tadi kentangnya setengah kilo aja. Saya masukkan ke dalam ceting supaya awet ya Bun. Karena kemarin itu saya pernah nyimpan kentang di dalam kulkas. Tak taunya 2 hari kentangnya udah busuk. Karena nurutin rasa penasaran saya Bun, maka saya simpanlah kentang itu di dalam kulkas dan akhirnya kentang itu busuk Bunda. Jadi semenjak kejadian itu saya tidak pernah lagi yang namanya menyimpan kentang di dalam kulkas. Jadi segala sesuatu itu harus dicoba ya Bun, karena kita itu belajar dari kegagalan. Kalau gagal ya kita bangkit lagi dan belajar lagi untuk memperbaiki itu semua. Nah semenjak dari itu saya itu satu persatu udah mulai paham gimana cara nyimpan sayur supaya awet dan tahan lama di dalam kulkas. Contohnya aja seperti sayur bayam yang lagi saya packing ini Bun. Sebelumnya itu saya kalau beli sayur bayam langsung aja saya masukkan ke dalam kulkas bulat-bulat gitu Bun, tidak saya petilin. Tak taunya 2 hari juga udah busuk. Belajar dari pengalaman seperti itu juga, saya kalau misalkan nyimpan sayur bayam itu saya petilin satu persatu terus saya simpan di dalam sangke kresek putih. Sebenarnya untuk kreseknya itu bebas mau pakai kresek apapun asal jangan pakai kresek hitam ya Bun, karena kalau pakai kresek hitam itu akan berbau. Selain pakai kresek, kita juga bisa nyimpan sayuran ini pakai food container, tapi karena keterbatasan food container yang saya punya, makanya saya memanfaatkan sangke bekas belanjaan untuk nyimpan sayur bayam dan juga Asalkan kangkung. sayurannya ini tidak dicuci, insya Allah tahan sampai 1 minggu penyimpanan di dalam kulkas ya Bun. Nah buat bunda-bunda yang penasaran boleh dicoba trik saya ini dalam menyimpan sayur bayam dan juga sayur kangkung. Ketika buka kulkas tak taunya ada sisa terong. Saya juga udah lupa udah berapa lama terong itu di dalam kulkas ya Bun, kayaknya udah mulai pada busuk gitu, berarti udah lama banget ya Bun. Kalau seminggu udah lebih ya saya rasa. Sebenarnya udah lama banget saya tidak cuci kulkas, maksudnya tidak membersihkan kulkas itu ya Bun, sekitar 2 bulanan gitu tidak saya bersihkan, jadi agak malas-malas gitu akhir-akhir ini karena udah nggak jualan lagi Bun. Biasanya kalau saya jualan setiap hari saya bersihkan kulkas. Gimana lah Bun ya, yang namanya juga lagi malas, pasti mau dipaksa pun juga tidak bisa. Oke Bunda lanjut lagi, ini saya lagi bersihkan ikan yang saya beli tadi. Karena ikan patin ini mengandung lendir Bun, jadi untuk nyucinya itu harus berulang kali. Biasanya saya kalau nyuci ikan itu sampai benar-benar bersih dan sampai benar-benar kesat. Artinya apa? Lendir dari ikannya itu udah nggak ada lagi. Rencananya nanti ikan patinnya itu mau saya masak dan terus lanjut lagi saya mau bersihin ayam. Untuk ayamnya jangan lupa ya Bun, bulu-bulu halus yang tersisa di bagian ayamnya itu jangan lupa dicabutin satu persatu. Nah ini ada juga beberapa ayamnya itu yang masih ada bulunya, terus saya cabutin satu persatu supaya bersih. Walaupun ayam tidak mengandung lendir, tapi lumayan lama juga membersihkannya Bun ya, karena ada beberapa bulu ayam yang masih nempel ini di kulitnya, jadi harus dicabutin satu persatu. Dan ini mau saya rebus dulu ayamnya supaya besok enak masaknya, tinggal set cemplang-cemplung aja. Ngerebus ayamnya saya tidak pakai garam ya Bun, karena sayang aja gitu Bun. Kalau saya kan masaknya pakai garam Himalaya, jadi nanti air rebusan ayamnya juga bakal dibuang, makanya saya rebus aja. Dan nanti untuk garamnya itu saya taburin ketika ayamnya udah
udah mateng. Secara harga garam Himalaya itu mahal loh bun, untuk harga per kilonya itu 60.000 kalau di tempat saya, mungkin di tempat bunda-bunda murah. Oke kali bunda, ya. lanjut lagi kita rebus ayamnya hingga mateng. Nah ini adalah penampakan ayam yang saya rebus tanpa dikasih garam bunda. Terus lanjut lagi, saya mau pisahin bagian tulang, bagian daging dan juga bagian kepala ikan patinnya. Karena nantinya yang akan makan bagian daging itu adalah adik Waldan dan Mas Azam, sementara itu bagian yang tulang-tulang seperti kepala itu yang makan emak bapaknya ya bun. Untuk ikannya tidak saya apa-apain ya bun, cukup disimpan aja di dalam food container, terus dimasukkan ke dalam freezer kulkas supaya awet dan tahan lama. Dan sekian dulu video saya hari ini, terima kasih yang udah nonton hingga selesai, jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching, see you the next video, bye bye.